Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum semua. Hari ini pertemuan pertama untuk minggu kemarin. Jadi memaksa sengaja supaya tidak isolasi mandiri di kosan atau di rumah masing-masing. Untuk materi hari ini menyinggung pertama menyinggung materi yang sudah saya upload mulai kemarin, gitu ya, tidak terlalu banyak tentang kaitannya dengan KRONIKA, karena tentunya sudah saudara baca sekalian, sudah saudara sekalian baca, gitu ya, di Sepeja. Kemudian nanti langsung ke teori-teori dasar. Untuk kemudian selanjutnya kita bakalan mengamati apa atau mempraktekkan dalam trainer ini menggunakan apa, gitu ya. Pertama sudah penting memang algoritma untuk melakukan pengendalian itu. Jadi sebelum kita masuk ke bagian pemecahan masalah atau sistem kerja yang akan kita selesaikan, kita harus tahu algoritmanya seperti apa, gitu ya. Jadi itu memang penting untuk satu semester ini. Nanti softwarenya itu Visto sama software kreasi sama saja, nanti menggunakan C programmer, bawaannya Omron. Ini nanti pakai Omron yang tipenya CP1E. Yang baru itu ya sudah pakai internet ya. Yang CP1E masih menggunakan kabel untuk masukin programnya. Jadi intinya itu, dan sudah saya sampaikan di Sepeja ya, termasuk pembagian kelompok. Langsung masuk ke materi. Jadi KRONIKA ini sudah ada di Sepeja juga. Itu gabungan dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari kontrol sistem, kemudian ada elektronik sistem, ada mechanical sistem, ada komputer, gitu ya. Jadi satu sistem kerja yang melibatkan beberapa disiplin ilmu itu, maka sudah bisa disebut alat atau sistem kerja yang bekerja di situ itu menggunakan prinsip mekatronika. Nah, mekatronika sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian besar, gitu ya. Yang pertama, ada juga mekatronika yang masih konvensional, walaupun sudah gabungan semuanya, tapi ada juga yang namanya mekatronika yang konvensional. Kemudian ada yang mikro elektromechanical system (MEMS), ada yang MEMS juga, nano mechanical system. Nah, kira-kira 3 bagian besar itulah yang di dalam mekatronika. Nah, sebelum lanjut lebih mengerucut lagi tentang apa yang kita pelajari selama 1 semester, tentunya nanti runutannya kan harus tahu dulu ya, nanti ini arahnya kemana perkuliahan ini, pecahannya dari situ yang mau kita pelajari yang bagian mana, karena tidak mungkin mekatronika secara keseluruhan kita pelajari. Itu nanti sebagian kecil saja yang kita pelajari bersama, termasuk saya nanti juga belajar lagi, barangkali ada yang kurang dari saya, nanti saling mengisi, gitu aja. Nah, jika saya tuliskan kembali dan saya perjelas, jadi bagian-bagian dari mekatronika seperti ini ya. Nah, mekatronika sendiri itu pencetusnya itu Yaskawa ya, Corporation. Tahun berapa ya saya lupa, dari Jepang saya. Istilahnya itu berawal dari situ. Kemudian berkembang penelitian-penelitian dari berbagai peneliti, corporation yang lainnya juga, termasuk ada pembagian-pembagian dari CSPMI itu di slide ada ya, ada 4 kategori, kemudian banyak sekali lah ya yang menerjemahkan apa itu pengertian mekatronika. Intinya memanfaatkan ketelitian dari beberapa disiplin itu sehingga muncullah namanya mekatronika itu.
mekatronika yang sudah ikuti ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ini ada kontrol sistem, ada elektronik sistem, mechanical system, ada komputer. Nah, dari intersection antara elektronik system dengan kontrol sistem ini tentunya memunculkan disiplin ilmu baru, gitu ya. Namanya elektronik kontrol atau kontrol elektronik ya. Ini kontrol elektronik. Di sini nanti muncul apa? Jadi dengan ini berarti apa? Elektromekanik. Mekanik kontrol. Kemudian di sini ada bed. Di sini ada apa itu? Digital control system. Digital control system. Nah, kemudian dari berbagai disiplin ilmu ini tentunya ada karakteristik masing-masing ya. Kalau misalnya dari judul, misalnya kontrol sistem itu pasti membahas tentang loop ya, loop sistem. Kemudian kalau kontrol elektronik berarti dia pengendaliannya menggunakan elektronik. Kemudian untuk mengendalikan sensor apa ya. Contoh sederhananya misalnya telepon, kemudian mikrofon misalnya ya. Telepon, mikrofon, apa lagi kira-kira yang dikendalikan sama elektronik? Mengeras suara gitu ya. Kemudian ada DVD player, VCD ya, itu juga masuk ke sini. VCD player dan seterusnya masuk ke kontrol elektronik. Kita nggak bisa di sini. Nah, kalau elektronik sistem, sistemnya itu ada namanya istilah continuous time. Continuous time signal, ada continuous time atau DT signal, ada juga yang discrete. Nah, kalau elektromekanik kontrol misalnya apa? Nah, dia ada elektroniknya, kemudian aktuasinya menggunakan mechanical. Buat misalnya, buat yang sederhana saja, misalnya mesin penjual otomatis itu. Jadi mesin yang kita masukkan koin, kemudian masuk barangnya, keluar barangnya ya. Kita masukkan koin, keluar barang yang kita inginkan, misalnya minuman apa, makanan apa. Mesin, kemudian ada mesin fotokopi sebenarnya gitu ya. Kemudian mesin apa lagi? Mesin fotokopi, printer, apa lagi? Dan seterusnya. Untuk di mechanical system, contoh-contohnya kira-kira apa? Yang semuanya kendali untuk proses itu mekanik. Misal motong kawat itu bisa dikendalikan dengan semuanya full mekanik. Bisa dikatakan juga semi otomatis memotong kawatnya. Jadi ketika panjang tertentu, dia menginginkan panjang berapa, itu nanti akan terpotong otomatis. Kendalinya tidak menggunakan sensor-sensor, semuanya mekanik, itu bisa. Mau pakai sensor juga lebih gampang. Misalnya si pemotong masih ada
ada alurnya, ada sistem itu mesti ada input, proses, output. Memotong misalnya mesin stamping yang manual gitu ya. Dan lain sebagainya. Di sini CAD ya untuk modeling, untuk part design, untuk modeling, komputer ya untuk GUI, graphical user interface. Kemudian digital control system itu contohnya pengaturan feedback dari motor yang menggunakan PID, potential integral derivative, itu bisa masuk digital control system. Drone itu bisa masuk sini, bisa masuk sini juga. Kemudian mesin cuci yang cerdas itu masuk sini, mesin cuci masuk sini juga. Yang ada tampilan digital ini ya. Apalagi kira-kira nanti operating system yang di otomotif itu juga masuk sini. CNC mungkin bisa masuk mekatronika gitu. Nah yang ini namanya tadi saya sebutkan untuk kontrol feedback ada PID, untuk kontrol motor ini kontrol feedback, ada lagi close width modulation, ini untuk atur kecepatan motor, ini untuk atur apa tadi PID ya. Jadi misalnya masukkan program jalan 10 mili, ternyata motornya tidak jalan 10 mili, maka ada sensor yang dari output dibalikkan ke input lagi. Nah kurangnya itu berapa, misalnya ada encodernya gitu ya. Dan walaupun di pemrograman itu kita betul masukkan ketika aktuatornya misalnya posisinya tidak baik, itu kan terjadi hambatan sehingga majunya itu tidak benar-benar 10 mm, sehingga perlu dibuat. Nah itu nanti kaitannya juga dengan kontrol kendali yang open loop system dan closed loop system. Kira-kira nanti kita itu akan belajar tidak sini ya, ini terlalu kompleks. Walaupun ada contoh-contohnya yang kalau kita buat itu atau trennya ada, cuma tidak bisa menampilkan digitalnya, walaupun programnya itu sudah digital pakai komputer. Nanti kita mengambil di bagian yang sederhana di sini, di percabangannya gitu. Untuk kaitannya dengan mekatronika itu nanti mungkin harus digabungkan dengan mekatronika atau itu baru nyangkut ke situ ya. Sementara trennya yang ada itu masih di sini. Ini berarti nanti sudah ini sudah ini ya robotika. Ini kan juga sudah dibaca di mana? Nanti kita baca di sini. Jadi tentunya banyak sekali ya, bisa meningkatkan keandalan, meningkatkan presisian, meningkatkan fleksibilitas, kemudian meningkatkan akurasi sama presisi beda. Kemudian apalagi kecepatan juga meningkat, aktivitas juga meningkat. Oke, pembagiannya sekarang sudah tahu. Sekarang kita langsung fokus ke topik apa yang kemudian kita akan bahas sampai pertemuan 16. Tentunya
materi-materi yang lebih detail diupload saja. Nanti saya hanya menyinggung dan memperjelas saja bagian-bagian mana yang dipikir penting dan harus dihafalkan lah juga. Ya, termasuk nanti di dalam input, proses output itu banyak sekali yang perlu dihafalkan. Tidak hanya dimengerti bagaimana cara pemrogramannya, cuma nanti juga harus menghafalkan komponen-komponennya. Langsung masuk ke ini dulu deh, sebelum ke otomatik ya, nanti arahnya ke otomatik. Jadi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sistem, ya sistem yang kompleks itu tentunya sekali lagi dalam pengendalian itu ada input, proses, output. Nah, inputnya itu kan banyak sekali. Ya, energi misalnya. Energinya itu inputnya macam-macam. Misalnya dari energinya didapat dari apa? Misalnya listrik, ya. Listrik. Dari geothermal juga bisa. Kalau di sini ada geothermal, kita bisa manfaatkan itu untuk praktikum. Listrik jelas ada. Kemudian dari udara, berarti pneumatik, misalnya langsung saya tulis gini. Dari fluida bisa nanti hidrolik. Kemudian apalagi? Dari nuklir juga bisa. Mungkin gelombang itu juga bisa ya. Gelombang air laut kan bisa jadi input gitu. Gelombang dan seterusnya. Nah, nanti kita arahnya ke sini. Lebih fokus ke sini. Kalau listrik kan banyak sekali. Mungkin listriknya didapat dari mana dulu gitu ya. Misalnya dari PLN. Ini listriknya dari baterai. Kemudian dari apa lagi? Listrik. Dari fotovoltaik ya. Fotovoltaik. Dari tenaga surya itu saya. Nah, nanti lebih fokus ke sini kita. Sekarang masuk langsung ke pneumatik. Kalau pneumatik itu kan sebenarnya dari 20 ya, tahun 20 sebelum Masehi itu sudah ditemukan kompresor. Jadi di mana kompresor waktu itu juga dimanfaatkan untuk kendali sesuatu. Bisa ditemukan sejak dulu. Nah, awalnya dari situ. Nah, pneumatik sendiri itu dari bahasa serapan, dari bahasa Yunani yang namanya itu pneumatikos. Nah, artinya ilmu yang mempelajari tentang udara yang bertekanan. Untuk pengertiannya. Kemudian intinya dalam pneumatik itu yang pertama yang harus dimengerti adalah inputnya itu bagaimana, kemudian prosesnya seperti apa, outputnya apa saja. Pneumatik inputnya ini menggunakan kompresor. Kompresor ini tidak boleh langsung masuk ke sistem kendali. Kompresor tidak boleh langsung masuk ke sini. Ya, dan sini itu tidak boleh. Jadi udara yang di sini itu harus bersih, terhindar dari minyak, kemudian tekanannya juga tertentu.
tekanan maksimum dalam operasi pneumatik itu sampai dengan 10 bar. Jadi kalau roda dan sepeda motor itu 2 bar, ini tekanannya maksimum itu 10 bar. Cuma kalau tekanan kerjanya ya 7 bar itu maksimum, 7 sampai 8 bar maksimum. Nanti di dalam di bawah itu juga ada regulatornya. Jadi supaya bersih dari minyak ada regulatornya. Di bawah setelah kompresor itu ada namanya air service ini. Ini untuk menjaga kualitas udara sehingga tidak gampang merusak komponen-komponen pneumatik yang ada di sini, termasuk prosesnya, dan kontrolnya dan alat actuasi. Nah ini bagian-bagian juga banyak sekali, lebih detail nanti dikejar. Dan termasuk ada penyaring udara, ada filter ya, ada lagi dari regulator juga. Dari regulator itu sendiri, kemudian ada pelumasan, lubrikator di dalam air service ini. Nah di dalam proses ini ada beberapa katup yang digunakan untuk pemrosesan. Ada namanya elemen pemasukan, kemudian elemen pemproses, ada elemen kontrol akhir. Ini kalau pneumatik. Nah, ketiga-tiganya ini ada banyak sekali katup-katup yang digunakan ya. Nah, jenis katupnya itu ada banyak juga. Ada namanya katup kontrol arah. Ini KKA. Katup kontrol arah itu terdiri dari katup 2/2 yang NO maupun NC dan NC. Kemudian ada katup 3/2 valve ya, valve. Kemudian ada ini NONC juga. Ini masuk ke dalam katup kontrol arah. Kemudian ada katup 4/2, ada katup 5/3, ada katup ini 4/3 nanti ya. 4/3, ada katup 5/3, katup kontrol arah. Nah kemudian yang kedua, nanti harus pahami juga bagian-bagian katup yang lain. Ada katup apa sih? Ada katup satu arah. One way flow control valve, macam-macam ya, termasuk salah satunya yaitu tadi katup cekik biasanya ya, itu istilah lainnya. Kemudian katup kontrol aliran, ada katup kontrol tekanan, ada selanjutnya katup apa itu? Katup. Ini macam-macamnya. Nah ini
banyak sekali ya di sini. Lebih detail di dalam ini. Kemudian output. Output yang paling umum ini output paling umum menggunakan silinder. Silinder ada yang single acting atau SAC, single acting silinder. Ada juga yang double. Kemudian ada juga output yang motor angin atau motor udara ya, motor angin atau motor udara. Nah, nanti lebih fokusnya karena menyesuaikan dengan runner yang ada, nanti outputnya menggunakan silinder. Silinder ada di situ single acting, double acting juga ada, ruangan sudah. Di sini adanya yang double acting silinder.